Biasanya ada 3 posisi seks yang paling sering dibahas. Ada woman on top, ada doggy style, ada missionary. Nah, ketika lagi ngomongin woman on top nih, posisinya perempuan di atas, laki-laki di bawah. Nah, posisi yang ini banyak yang menyukai karena perempuan lebih bisa mengontrol atau mengendalikan tempo dan ritme dari hubungan seks itu sendiri. Sementara itu, yang kedua, doggy style, itu laki-laki posisinya di belakang, sementara perempuan dalam posisi merangkak di depan. Kalau untuk posisi yang ini, banyak yang menyukainya karena penetrasinya lebih dalam dan bisa menyentuh titik-titik yang peka di dalam vagina itu sendiri. Yang terakhir ada missionary. Missionary juga sangat disukai khususnya buat pasangan yang baru menikah karena lebih intimate gitu ya, lebih intim, dan ada tatap-tatapan wajah, ada kontak emosional yang lebih erat. Nah, untuk missionary sendiri, itu biasanya posisinya perempuan di bawah, laki-laki di atas, dan kemudian hubungan seks dilakukan. Hubungan seks ini terkait posisi, preferensi masing-masing, jadi bisa aja ada yang suka posisi A, ada yang suka posisi B, posisi C, ini normal banget, yang penting dikomunikasiin aja preferensi masing-masing. Posisi bisa memengaruhi kepuasan seksual. Beberapa posisi yang telah disebutkan tadi, misalnya nih woman on top dan doggy style, itu memang lebih gampang membuat perempuan bisa mencapai orgasme. Ketika kita lagi ngomongin posisi itu juga sangat penting untuk bonding dengan pasangan, karena ada posisi-posisi tertentu, misalnya ada yang lebih banyak tatap mukanya, ada yang kurang, jadi ini perlu diomongin nih, kira-kira yang bakal bikin nyaman, bakal bikin kepuasan seksual meningkat, itu yang mana. Meskipun begitu, sekedar menentukan posisi kadang-kadang nggak cukup untuk membantu pasangan perempuan mencapai klimaks. Penting juga untuk tidak melupakan merangsang area-area lain seperti klitoris yang juga merupakan pusat kenikmatan seksual bagi perempuan. Dan tentunya banyak lagi ya faktornya untuk meningkatkan mood, meningkatkan gairah, mulai dari pengaturan ruangan, pengaturan musik, atau apapun itulah yang bisa bikin pasangan bahagia. Yang penting diobrolin aja. Kalau tujuan dari berhubungan seks adalah mencapai kenikmatan seksual atau membangun keintiman, maka posisi seks itu penting sekali, terlepas dari jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. Namun kalau tujuannya adalah untuk mencapai keturunan, ingin punya anak, maka akan lebih penting frekuensi dan durasi berhubungan seks itu sendiri, dan timing yang tepat nih ya, sesuai dengan waktu kesuburan masing-masing, dibandingkan dengan posisi. Demikian juga kalau mau mencegah kehamilan, posisi yang berdiri bukan berarti nggak hamil ya. Kalau mau memang mencegah kehamilan, maka yang penting adalah kontrasepsi gitu. Jadi balik lagi ke tujuan dari berhubungan seks itu sendiri apa. Kalau memang buat tadi kenikmatan seksual, ya penting banget posisi. Sebenarnya selain 3 posisi tadi, posisi yang lumayan jarang dibahas ya, padahal banyak disukai orang-orang, itu yang namanya mutual masturbation, yaitu masturbasi bersama dengan pasangan. Bisa jadi 2 cara nih, bisa jadi sendiri-sendiri sama-sama masturbasi, tapi berhadapan dan saling melihat apa yang dilakukan satu sama lain. Bisa jadi juga pasangan yang membantu memasturbasikan pasangannya, seperti itu. Kenapa posisi ini disukai? Karena tekanannya itu dikit gitu, jadi nggak ada pressure, ya udah kita cuma seperti mengeksplor tubuh pasangan masing-masing atau mengeksplor tubuh sendiri. Kemudian pasangan dan diri sendiri bisa mendapatkan kenikmatan seksual yang juga luar biasa tanpa terbebani. Nah, oleh karena itu penting banget untuk juga berpikiran terbuka dalam mengeksplor pasangan nih. Kira-kira pasangan nyamannya gimana? Posisi-posisi kayak Superman yang laki-lakinya lagi berdiri terus perempuannya digendong, atau posisi loop ya yang kayak yoga semi kayang seperti itu, mungkin sangat berisiko. Ya, kalau memang kelenturan tubuh baik bisa, tapi kalau daya tahan dan kelenturan tidak begitu baik, tidak disarankan karena berbahaya. Tapi sebenarnya meskipun begitu, posisi-posisi yang sederhana dan tidak melawan gravitasi bumi pun kalau dilakukan dengan agresif tetap bisa beresiko. Misalnya ya, woman on top atau doggy style bila dilakukan dengan terlalu agresif itu juga tetap bisa membuat vagina berdarah atau penis patah. Penis itu memang tidak punya tulang, tapi di dalamnya ada lapisan tunika albuginea yang apabila penis sedang ereksi kemudian tiba-tiba ketekuk nih, maka penis bisa patah, dan hal ini bisa menjadi kegawat daruratan medis, dimana ya mau nggak mau kita harus emergency nih, langsung ke IR ya, nyari dokter gawat darurat cepet gara-gara aktivitas seksual. Jadi untuk mencegahnya, kalau memang ada keluhan,
atau kalau hubungan seks dirasa intensitasnya terlalu tinggi, maka diomongin ke pasangan, jangan sampai jadinya saling menyakiti. Kalau sedang hamil, sebaiknya hindari posisi-posisi yang terlalu menekan perut. Nah, ini juga tidak hanya berlaku untuk perempuan yang sedang hamil, tapi juga bagi siapapun yang memiliki keterbatasan pergerakan motorik juga bisa, atau kondisi fisik tertentu. Biasanya mungkin cari posisi yang pasangan yang lebih banyak kemampuan geraknya bisa lebih dominan dibandingkan pasangan yang kemampuan geraknya lebih terbatas. Seperti posisi missionary tapi agak diadaptasi sedikit, pasangan yang kemampuan geraknya terbatas atau pasangan yang hamil itu bisa dalam posisi tidur atau duduk di atas tempat tidur, sementara pasangan yang satu lagi berdiri di bawah tempat tidur, di tepi tempat tidur. Jadi seperti missionary tapi ada dinaikin gitu ke tempat tidur. Nah, posisi seperti ini tuh lumayan mempermudah akses tanpa membebani pasangan yang punya keterbatasan dalam kemampuan gerak maupun pasangan yang sedang hamil dan harus menopang perut gitu. Jadi aman banget sebenarnya, asalkan memang didiskusikan dulu pasangannya nyaman atau enggak, dan tentunya kalau untuk kehamilan beresiko dikonsultasikan ke dokter dulu ya. Kalau soal komunikasi gaya bercinta, yang penting jujur dulu, pinginnya gimana. Urusan nanti memang nggak ketemu nih karena ada perbedaan, yang satu pengennya ekstrim, yang satu pengennya santai banget, ini bisa dicari jalan tengahnya. Jadi nggak perlu sampai memaksa sampai kedua belah pihak jadi nggak nyaman. Pilihan posisi seks itu kan banyak ya, jadi tidak harus itu-itu aja. Dan kalaupun memang akhirnya kita ngalah nih ngikutin preferensi posisi seksnya pasangan, kan kita bisa negosiasi hal yang lain juga. Misalnya tapi yang menentukan nanti pakai baju apa, kostumnya aku ya, atau yang menentukan nanti moodnya seperti apa, settingan ruangannya, itu bisa dinegosiasiin tuh siapa yang menentukan apa. Yang penting kedua belah pihak sama-sama punya andil, sama-sama punya suara nih, hubungan seks seperti apa yang diinginkan. Dan yang terpenting jangan saling memaksa. Kalau memang tidak nyaman sama sekali jangan dilakukan, karena ini juga merupakan kekerasan seksual kalau dipaksakan dan merupakan sesuatu yang melanggar hukum. Bisa jadi kurang foreplay, bisa jadi juga masalah tempo, masalah intensitas, atau akselerasinya nih. Dari yang tadi pelan, terus pelan-pelan makin cepet, tapi nggak konsisten peningkatan kecepatannya. Nah, yang kayak gini-gini kan bisa jadi hambatan ya, yang tadinya udah moodnya kebangun jadi mati lagi moodnya gitu kan. Selain itu bisa juga pada faktor-faktor situasional, misalnya kayak tinggal serumah nih sama mertua atau sama anak dan tidak ada privasi. Ruangannya ya pintunya sekedar tertutup aja tapi nggak kedap suara gitu kan. Jadi kan mau ngapa-ngapain juga serba salah gitu. Kalau ada hal-hal seperti ini, mungkin bisa dicarilah cara-cara kreatifnya supaya tetap ada momen intim yang spesial bareng pasangan. Mungkin bisa ya anak-anaknya dititipin sama tetangga dulu, atau sama saudara dulu, atau ya bikin janji lah gitu supaya punya quality time di rumah. Kalau memang sudah mengeksplor banyak cara dan tetap kesulitan mencapai kepuasan seksual, jangan takut, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter, psikolog, atau seksolog. Jadi, geng sehat, jangan takut untuk mencoba ya. Kalau memang posisi yang awal nggak nyaman, ya ganti yang lain. Think out of the box aja.